Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal, NIM 1901630004. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tools atau aplikasi untuk keamanan data pada tugas mata kuliah keamanan jaringan. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama keamanan jaringan komputer, yang kedua yaitu keamanan sistem informasi. Masuk yang pertama yaitu tentang keamanan jaringan komputer. Seperti Anda lihat di dalam gambar ini, kita ketahui bersama gitu ya, bahwa eee, seperti dilansir di dalam Secure List Bulletin milik Kaspersky Lab, ini menyatakan bahwa Indonesia ini termasuk dalam 10 peringkat negara yang paling banyak mendapat serangan pada jaringan per bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam tabel tersebut, itu yang pertama itu diduduki oleh Cayman Island, terus negara Ethiopia, RRC, Iran, Suriname, Sudan, Cyclist, Pakistan, baru Indonesia. Ini urutan ke-9 gitu ya. Nah, dalam hal ini itu juga dari data di atas itu menunjukkan bahwa Indonesia itu masih lemah dalam hal keamanan jaringan dan kerap kali dijadikan target dari hacker gitu ya. Nah, dari keamanan jaringan komputer itu sendiri, sebagai bagian dari sebuah sistem informasi, itu sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data, serta menjamin ketersediaan layanan bagi para penggunanya. Jadi sistem juga harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian pihak yang tidak berhak. Dan komputer yang terhubung atau host gitu ya, komputer atau host di sini saya sebutnya, yang terhubung ke jaringan itu mengalami ancaman keamanan yang lebih besar daripada host atau komputer yang tidak terhubung ke jaringan. Jadi dengan mengendalikan keamanan jaringan, risiko tersebut juga tentu saja dapat dikurangi. Namun keamanan jaringan itu juga biasanya bertentangan dengan akses jaringan. Karena bila akses jaringannya itu semakin mudah, tentu saja keamanan jaringan akan semakin rawan. Jadi kalau berbanding terbalik gitu ya, jadi kalau misalkan keamanan jaringan semakin baik, maka network access atau keamanan jaringan itu semakin terbatas. Nah, semakin terbatas ini berarti semakin classified biasanya. Nah, eee, salah satu beberapa konsep untuk mengamankan dari jaringan ini yang pertama yaitu trusted guard. Apa itu trusted guard? Yaitu sebuah tipe dari firewall ya, khusus tapi ini, yang dibangun pada sistem yang terpercaya atau sistem yang trusted. Bahkan setiap elemen itu harus memenuhi persyaratan. Trusted guard juga berbeda dari firewall normal, bahwa mereka ini dirancang untuk memenuhi mandatory access control pada sebuah lalu lintas jaringan yang ada, baik data, file, ataupun objek-objek yang lain. Hal ini bisa dicapai melalui proksi pada layar aplikasi dan pelabelan data, di mana semua data yang bergerak dari suatu domain ke domain lain melalui firewall itu nanti akan diberi label dan diklasifikasikan secara tertentu dan tidak diizinkan untuk pindah ke tingkat yang lebih rendah ataupun dari klasifikasi tanpa otoritas sebelumnya. Hal ini juga disebut sebagai perpindahan dari sisi tinggi ke sisi rendah yang dicoba untuk menjaga gitu ya, untuk menjaga sebuah rahasia dari suatu daerah yang tidak diizinkan untuk ke daerah yang lainnya. Jadi trusted guard ini utamanya digunakan dalam lingkungan yang memerlukan klasifikasi, tetapi juga dapat digunakan dalam lingkungan
yang, di mana persyaratan keamanan data itu mungkin bisa lebih ketat. Terus untuk keamanan selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan konsep gateway. Apa itu gateway? Gateway itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari suatu jaringan dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya juga berbeda. Itu yang dimaksud dengan gateway. Terus konsep yang ketiga yaitu firewall. Ini sudah sangat umum gitu ya kita ketahui. Jadi firewall itu merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Jadi semua informasi yang keluar ataupun masuk ini harus melalui firewall ini. Nah, tujuan utama dari firewall itu adalah untuk menjaga agar akses baik dari dalam maupun luar gitu, dari orang yang tidak berwenang, yang tidak mempunyai authorized access, itu tidak dapat dilakukan. Jadi konfigurasi firewall ini bergantung kepada policy atau kebijakan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. Jadi nanti dari firewall ini sendiri juga bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu, apa-apa yang pertama, apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dianggap tidak diperbolehkan atau prohibited, dan yang kedua, apa-apa yang dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan atau permitted. Jadi firewall ini juga bisa berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak tertentu, sehingga, administrator itu tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Firewall juga dapat berupa perangkat lunak yang ditambahkan pada sebuah server. Ini baik nanti server itu server Linux yang umum digunakan ataupun server yang, eee, berbasis Windows NT biasanya atau Windows Server yang dikonfigurasi menjadi sebuah firewall. Nah, di dalam firewall sendiri juga, eee, ini ya, salah satu contoh perangkat lunak yang berbasis Unix atau Linux, itu yang dapat digunakan untuk melakukan IP filtering, itu antara lain yang umum gitu ya, yang biasa digunakan yaitu software IP change. Ini, merupakan sebuah versi terbaru dari Linux kernel. Paket filtering yang diharapkan ini juga dapat, menggantikan dari fungsi IPF WADM, IPF W administrator. Ini biasanya, kalau misalkan saya membangun sebuah server Linux ini biasanya hal yang wajib diinstal. Jadi fungsi proxy ini juga dapat dilakukan oleh berbagai software, jadi nanti tergantung kepada jenis proxy yang dibutuhkan. Kita mau menggunakan apa, misalkan web proxy, Airlogin, atau FTP proxy, dan seterusnya. Jadi nanti dari sisi klien ini juga, seringkali biasanya sih dibutuhkan sebuah software khusus ya, atau software tertentu agar dapat menggunakan proxy server dari, sebuah proxy server ini. Itu, mungkin untuk, hal yang pertama, yaitu tentang konsep keamanan dari sebuah jaringan. Ada 3, yang pertama trusted guard, gateway, dan yang terakhir adalah firewall. Selanjutnya, eee, di sini saya juga akan menerangkan tentang keamanan dari sebuah sistem informasi. Di dalam sistem informasi sendiri, umumnya pengamanan-pengamanannya itu dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang sifatnya pencegahan, yang bersifat preventif gitu ya, dan pengobatan atau recovery. Jadi usaha-usaha ini itu dilakukan agar sistem informasi tersebut tidak memiliki lubang keamanan. Sementara usaha pengobatan itu dilakukan apabila lubang keamanan sudah berhasil jebol atau dieksploitasi, biasanya seperti itu. Nah, pengamanan sistem informasi ini juga dapat dilakukan melalui beberapa layer yang berbeda. Jadi misalkan layar pada transport itu dapat digunakan secure socket layer atau SSL. Ini yang sering
umum gitu ya, yang banyak digunakan oleh, eee, developer ataupun pengembang sistem informasi ataupun administrator sebuah, server ataupun jaringan ini biasanya menggunakan protokol ini. Jadi metode ini itu umum gitu ya untuk sebuah server web. Jadi secara fisik sistem ini dapat diamankan menggunakan tadi firewall yang memisahkan antara sistem yang kita miliki dengan internet. Jadi penggunaan teknik enkripsi juga bisa dilakukan di tingkat baik secara aplikasi sehingga data-data atau email dari kita itu tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Nah, caranya ada beberapa cara untuk mengamankan sistem informasi. Yang pertama yaitu dengan cara mengatur akses atau akses kontrol. Nah, ini, bisa kita gunakan mekanisme autentifikasi. Jadi biasanya yang secara umum itu yang sering digunakan oleh para pengembang sistem informasi ini contohnya yang paling sederhana adalah kita dengan menggunakan password. Nah, password ini sendiri juga ada banyak. Jadi contoh kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi keuangan misalkan, itu kan pasti kalau untuk login itu pasti ada username, ada password. Demikian juga untuk akses sebuah server misalkan, kalau misalkan saya contohkan di sini yang sering saya gunakan server Linux gitulah ya. Itu pasti kalau misalkan kita login baik server Linux ataupun Windows, itu pasti ada autentikasinya, pasti diminta username dan password. Nah, biasanya nanti setelah proses autentifikasi ini dilalui, jadi nanti, dari pemakai itu diberikan akses sesuai dengan level yang dimiliki dari sebuah akses kontrol ataupun, root-nya biasanya. Jadi akses kontrol ini itu biasanya dengan cara dikelompokkan menjadi beberapa grup. Ada grup yang berstatus sebagai pemakai biasa, ada yang goes atau tamu, ada juga yang administrator atau super user biasanya kalau di Linux itu, yang memiliki kemampuan, lebih tinggi dari grup-grup yang lainnya. Nah, tentu saja pengelompokan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaan sistem yang akan kita gunakan. Contoh contoh untuk, eee, penggunaan hak akses ini kalau misalkan di dalam server Linux itu biasanya password-password tersebut nanti itu disimpan di file etc/password gitu ya. Itu nanti di situ semua, eee, password-password itu disimpan di situ baik berupa teks. Tapi nanti di sini juga kalau misalkan nanti ada orang yang berhasil bobol sampai situ, itu sebenarnya nanti juga kurang aman. Makanya ada beberapa teknik yang biasanya saya gunakan yaitu teknik shadow password di Linux server. Nah, ini salah satu cara untuk mempersulit dari tadi ya, hacker tadi untuk mendapatkan berkas yang berisi password tadi yang disimpan di /etc passwd tadi. Yaitu, dengan menggunakan shadow password ini. Jadi mekanismenya ini biasanya disimpan di etc shadow, nanti berkas-berkas yang disimpan di situ biasanya sudah terenkripsi. Jadi nanti mereka akan sulit untuk, apa, mendekripsikan dari password yang sudah disimpan tadi. Terus, bagaimana juga untuk mengakses ini juga dari password itu, jadi kita juga harus yang namanya password itu kan kadang orang itu bisa dengan cara menebak gitu ya, nebak-nebak gitu dengan, mungkin menggunakan nama kita, tanggal lahir kita, nomor telepon, dan lain sebagainya. Biasanya yang hal-hal yang bersangkutan dengan user yang bersangkutan, itu kan biasanya ditebak. Jadi kalau sebisa mungkin kita hindarilah, menggunakan password-password yang, menjadi perhatian khusus seperti tadi. Itu, terus yang keamanan sistem informasi yang kedua yaitu dengan cara menutup servis yang tidak digunakan. Nah, ini seringkali dari baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang
kita gunakan itu biasanya diberikan beberapa servis atau sebuah servis yang biasa di-load sebagai default kalau komputer itu dijalankan. Contoh, kalau di sistem Linux itu biasanya ada servis yang sering dipasang dari vendor gitu. Jadi seperti fingerprint, telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa servis tersebut itu sebetulnya semuanya itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk mengamankan sistem servis yang diperlukan di server sebaiknya dimatikan saja. Jadi gunakan yang perlu-perlu saja. Nah, contoh konfigurasi servis-servis yang dijalankan di Linux itu biasanya dijalankan itu melalui perintah inetd gitu ya. Nah, ini ada juga yang dijalankan secara daemon atau virtual. Itu nanti kita bisa edit di situ. Jadi apa saja yang bisa dijalankan, yang di-load, mana yang tidak. Keamanan sistem informasi yang selanjutnya yaitu dengan cara memasang proteksi. Nah, ini untuk meningkatkan sistem keamanan sistem informasi, itu proteksi-proteksi tertentu itu bisa ditambahkan. Proteksi ini eh, dapat berupa secara umumnya dan berupa filter gitu ya, ataupun yang secara spesifik itu firewall. Nah, filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan level dari sebuah paket. Sebagai contohnya, di sistem Linux ada paket program itu yang biasanya sering digunakan itu TCP wrapper gitu ya. Itu yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada servis atau aplikasi tertentu. Misalnya servis untuk telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Nah, sementara firewall itu dapat digunakan untuk melakukan filter secara umum. Tadi sudah saya singgung pada konsep keamanan jaringan yang sebelumnya. Jadi ini tidak akan saya singgung ulang gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya pemantauan atau adanya dipantau lah serangan-serangan itu kita harus melakukan pemantauan atau monitoring system. Nah, monitoring system ini digunakan untuk memantau dari tamu-tamu yang tidak diundang. Ini biasanya melakukan serangan ataupun attacking gitu ya. Nama lain dari sistem ini biasanya dinamakan dengan intruder detection system atau IDS. Ini kayaknya sudah pernah dibahas pada mata kuliah yang lain juga ya. Sistem ini jadi IDS ini dapat memberitahu administrator melalui email ataupun notifikasi biasanya. Jadi ada beberapa cara untuk memantau adanya intruder tadi. Ada yang sifatnya aktif dan yang sifatnya pasif. IDS yang pasif misalnya dapat memberikan log file. Contoh software IDS itu yang sering kita gunakan itu yang pertama ada Autoboost, Orni, ada Shadow, terus ada Snort. Ini untuk mendeteksi pola atau pattern yang lewat untuk mengirimkan alat tadi. Yang berikutnya yaitu pemantau integritas sistem. Nah, pemantau integritas sistem dijalankan secara berkala untuk menguji integritas suatu sistem. Salah satu program yang umum digunakan di sistem Linux itu namanya biasanya Tripwire. Nah, program Tripwire ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Itu contoh yang tentang pemantau integritas suatu sistem. Dan yang berikutnya yaitu dengan cara mengaudit atau mengamati berkas log. Nah, berkas log ini sendiri kalau di Linux itu pasti ada ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mencoba akses secara tidak diinginkan gitu kan pasti login berulang kali tapi gagal terus. Itu pasti nanti di lognya pasti kelihatan baik di sistem operasi Windows ataupun Linux.
Jadi segala kegiatan atau penggunaan sistem itu dapat dicatat dalam berkas yang biasanya kita tuh menyebutnya sebagai log file gitu, log saja. Log ini juga berguna untuk mengamati penyimpangan yang terjadi. Jadi kegagalan masuk sistem tadi, login misalnya, ataupun kalau misalkan dalam hal contoh yang lain gitu ya. Kalau kita sebagai developer itu pasti kan ada perintah aplikasi misalkan, aplikasi itu kan ada create, edit, ataupun delete. Nah, kalau misalkan dalam beberapa perintah tersebut ada yang melakukan baik insert, edit, ataupun delete, itu nanti biasanya akan tersimpan di dalam sebuah log. Jadi nanti kalau misalkan untuk men-tracer suatu kejadian itu nanti bisa dilihat di dalam log sebuah database. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, jadi mengamati berkas log ini tidak hanya dari sistem operasi, tapi juga bisa dari sistem aplikasinya. Dalam hal ini yang saya contohkan tadi, sistem aplikasi dari database. Ini biasanya kalau log ini bisa, kalau saya itu sering menggunakan SQL Server. Nanti ada beberapa fitur dari SQL Server tersebut yang bisa kita gunakan sebagai log tadi untuk dalam database yang kita gunakan untuk aplikasi tertentu yang kita bangun. Terus langkah selanjutnya untuk mengamankan sistem informasi tentu saja itu kita backup secara rutin. Jadi attacker ini kan tadi kadang kan sifatnya random gitu ya, bisa sering, bisa juga yang, masuk masuk ke sistem kita itu kan tidak diundang lah ibaratnya gitu. Dan mereka ini kadang kalau misalkan sudah berhasil masuk itu, kadang kan kalau yang iseng itu bisa menghapus semua data yang dia temui gitu. Nah ini kan cukup cukup berbahaya bagi bagi kita selaku administrator sebuah perangkat atau sebuah jaringan atau host dari sebuah sistem dari institusi yang kita jaga gitu ya. Jadi, penting ini, untuk mem-backup secara rutin. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dari tamu ini itu ya, yang tidak diundang ini masuk gitu, terus menghapus berkas-berkas tentang penelitian, tentang data keuangan, tentang data-data pasien. Kalau misalkan sebuah universitas nanti ada penelitian, tugas akhir, skripsi yang telah dilakukan secara bertahun-tahun berupa arsip, hilang begitu saja kan bahaya. Nah, maka dari itu untuk sistem yang sangat esensial secara berkala itu perlu dibuat backup yang letaknya berjauhan, baik secara lokasi di dalam folder itu ataupun secara fisik dari server. Dan ini biasanya kalau saya lakukan itu kalau di sistem server yang biasa saya kelola itu saya pisahkan servernya. Jadi terpisah dari server utama. Jadi ada server tertentu khusus yang fungsinya adalah untuk backup secara berkala. Nah, ini untuk dilakukan untuk menghindari hilangnya data akibat bencana. Jadi baik bencana itu macam-macam, ada yang disusupi tadi, ada juga yang sifatnya nanti hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain gitu. Jadi makanya perlu di-backup di lokasi yang terpisah tadi, supaya nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang sifatnya geografis mungkin, itu tidak semua data hilang. Jadi kita bisa backup di lokasi tertentu. Keamanan yang selanjutnya yaitu penggunaan enkripsi. Ini merupakan salah satu juga mekanisme untuk meningkatkan keamanan. Jadi data-data yang dikirimkan itu diubah dulu, dienkripsi dulu sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap. Jadi contoh yang sering saya gunakan juga, itu kalau misalkan kita mengembangkan sebuah aplikasi, mobile gitu. Jadi kalau mobile itu kan kalau untuk terhubung ke server itu biasanya nanti menggunakan API gitu ya. Nanti koneksi datanya atau bahasanya itu transmit-nya itu berupa JSON file, JSON sintaks JSON. Nah, itu perlu kalau misalkan sintaks JSON tersebut kalau polos itu kan sangat rentan gitu ya, sangat rentan. Polos itu dalam artian plain text, jadi bisa dibaca secara gamblang.
itu akan rentan. Makanya perlu penggunaan enkripsi. Jadi data sebelum dikirim atau sebelum keluar dari handphone tersebut itu dienkripsi dulu, baru nanti dikirimkan menjadi sebuah dokumen yang sudah terenkripsi masuk ke web API atau server dari instansi yang kita kelola gitu. Nah, nanti dari web API tersebut akan dikirimkan kembali ke server kita untuk dilakukan decoding. Nah, setelah di-decode tadi baru dari permintaan user tadi kita yang dikirimkan itu kita mau olah menjadi apa. Nah, setelah mendapatkan datanya dari server ini, server juga akan melakukan proses encoding lagi, baru data yang setelah dienkripsi atau yang di-encode tadi dikirimkan ke web API meneruskannya ke user data yang sudah dienkripsi tadi. Nah, nanti dari handphone tadi akan dibongkar data enkripsinya, didekripsi terlebih dahulu, baru nanti ditampilkan ke dalam user interface yang tersaji di dalam sebuah aplikasi yang kita bangun. Jadi ini perlunya sebuah enkripsi ya. Jadi untuk autentifikasi juga, nanti juga kalau kita bicara web API tadi juga sudah panjang karena data yang dikirimkan itu tidak hanya kalau di dalam istilah developer itu nanti ada kalau berbicara tentang API itu nanti ada header, ada body gitu. Nanti di dalam header itu nanti ada autentifikasi tentunya. Nah, contoh service-service tadi untuk yang menggunakan enkripsi untuk plain text tadi bisa menggunakan FTP atau POP3 untuk email, SMTP ini biasanya nanti untuk port-port tertentu untuk pembalasan email ataupun akses ke web. Ini nanti yang paling aman sih biasanya menggunakan HTTPS gitu ya. Nah, ini nanti biasanya di-combine dengan SSL tadi, certificate. Jadi biar lebih secure gitu. Terus untuk keamanan sistem yang selanjutnya yaitu telnet. Telnet ini atau bahasa awamnya itu remote login gitu ya. Ini digunakan untuk mengakses sebuah komputer server melalui sebuah jaringan komputer. Jadi akses ini dilakukan dengan menggunakan hubungan TCP/IP dengan menggunakan user ID dan password. Jadi informasi tentang user ID dan password ini dikirimkan melalui jaringan komputer secara terbuka. Jadi akibatnya ada kemungkinan seorang yang nakal tadi itu melakukan proses sniping atau mata-matai gitu ya dan mengumpulkan informasi tentang pasangan user ID dan password ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang sifatnya sniping gitu ya, itu enkripsi kembali lagi itu dapat digunakan untuk melindungi hal-hal yang seperti itu. Ini biasanya eee, kita mekanisme yang sering digunakan itu SSH gitu ya. Nah, untuk SSH sendiri itu aplikasi atau tools yang sering digunakan. Ini baik pengguna Windows ataupun Linux itu pasti tidak asing. Itu biasanya pakai PuTTY, itu salah satu tools-nya. Mungkin ini ya, untuk keamanan sistem informasi, ada beberapa dari 2 metode tadi, keamanan yang jaringan dan sistem informasi. Ini saya berikan contoh di dalam instansi tempat saya bekerja. Jadi contoh-contoh tadi, misalkan ini di instansi saya, karena saya kerja di SDK, itu ada aplikasi namanya RME gitu ya, rekam medis elektronik. Nah, itu nanti untuk login-nya itu nanti ada 2. Yang pertama sebagai login menggunakan finger, ini berarti untuk keamanan datanya, berarti menggunakan akses biometrik dari user tersebut. Yang namanya finger berarti setiap orang di seluruh dunia ini pasti fingerprint-nya unik, tidak mungkin ada yang sama. Kalau nanti menggunakan username tidak menggunakan unik, berarti kalau misalkan aplikasi RME ini hanya boleh diakses di lingkungan Karyadi saja misalkan, di RSDK saja. Makanya perlu pembatasan laptop ataupun komputer mana saja yang perlu diberikan hak akses untuk mengakses RME ini. Jadi tidak sembarangan. Itu nanti juga bisa seperti di gambar yang bawah ini gitu ya. Itu nanti dengan cara meregistrasikan MAC address-nya dari eee, LAN adapter atau WiFi adapter yang terpasang di perangkat tersebut. Itu nanti bisa seperti itu.
Nah, tadi seperti yang saya jelaskan juga di sebelumnya, ini contoh yang gambar sebelah kanan atas itu, ini tentang API tadi. Jadi API ini nanti terhubung dengan, apa, database, maaf, database, dan nanti API ini nanti bisa kalau saya biasanya menggunakan Django atau, Python gitu ya. Nanti untuk user interface-nya ini bisa berupa Android, Apple, nanti bahasanya React, Angular, ataupun web service yang lain. Ini contoh-contoh tools-nya. Nah, nanti kalau untuk remote, ini biasanya kalau orang-orang IT itu kan kadang bekerja itu menggunakan remote. Jadi kalau misalkan kita lagi dinas luar atau posisi di rumah, ada sebuah, kejadian luar biasa yang mengharuskan kita melakukan remote ke server instansi kita. Nah, ini biasanya menggunakan, VPN gitu ya. Jadi di VPN ini nanti biasanya ada beberapa konfigurasi yang harus disetting dulu. Jadi kalau sebelum kita masuk ke server lokasi instansi kita, itu kita harus menggunakan VPN. Nanti ada username-nya berapa, username-nya apa, password-nya apa, IP-nya berapa, itu nanti di settingan VPN kliennya yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pada presentasi kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.